Shalom alaikum Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan. Bersyukur kita bisa berjumpa untuk belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur diberi kesempatan untuk belajar firman-Mu. Ya Roh Kudus, tolong kami supaya kami bisa memahami kebenaran firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, hari ini Senin 3 Agustus 2020, kita akan belajar dari Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-4 dan 5. Lukas pasal yang ke-7 ayat 4 dan 5. Judulnya adalah Teladan Seorang Perwira, bagian yang ketiga, yaitu kasih yang menembus batas. Teladan seorang perwira bagian yang ketiga, yaitu kasih yang menembus batas. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, bagian firman Tuhan ini paralel dengan apa yang dijelaskan di dalam Matius pasal 8 ayat 5 sampai dengan yang ke-13. Namun di bagian ini terselip sebuah pernyataan orang-orang tua Yahudi tentang perwira ini, yang menegaskan akan kasihnya yang menembus batas. Perhatikan ayat yang keempat dan kelima. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Ada dua hal yang berkaitan dengan kasih perwira yang menembus batas ini. Yang pertama, ia mengasihi bangsa Yahudi. Ia mengasihi bangsa Yahudi. Kata bangsa kita jelas menunjuk kepada bangsa Yahudi. Mengapa? Karena yang berbicara adalah orang-orang tua Yahudi. Perhatikan kata mengasihi. Kata mengasihi di sini dipakai kata Yunani agapao. Itu diartikan kasih yang sungguh-sungguh. Kasih yang walaupun berbeda bangsa, dia tetap mengasihi. Ingat, ini orang non-Yahudi Bapak Ibu. Ini orang non-Yahudi. Luar biasa. Kasihnya melebihi kasih seorang teman. Jadi ini merupakan kasih yang menembus batas kebangsaan. Teladan yang luar biasa. Kasih yang menembus batas kebangsaan. Yang kedua, menanggung pembangunan rumah ibadat orang Yahudi. Istilah menanggung pembangunan di dalam bahasa Yunani, oikodomeo, itu sama artinya dengan membangun atau mendirikan, atau kadang diartikan memperbaiki. Ini adalah kasih yang menembus batas agama. Apa dia orang proselit? Apakah perwira ini orang proselit? Mungkin saja. Tetapi yang jelas, ia telah menunjukkan sikap yang baik dalam kehidupan beragama. Luar biasa. Kasih yang menembus batas keagamaan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, kita ini dari sudut latar belakang berbeda. Saya dari Jawa. Anda mungkin ada yang dari Manado, dari Ambon, dari Papua, dari Timor, atau dari mana saja suku di Indonesia. Berbeda. Dari sudut latar belakang kita berbeda. Dari sudut penampilan fisik, Anda ada yang tinggi, ada yang sedang seperti saya, tapi juga mungkin ada yang pendek, ada yang kurus, ada yang gemuk seperti saya. Dari penampilan fisik kita berbeda. Dari ekonomi, yaitu tentang harta dan keuangan, kita berbeda. Ada yang kaya dari Anda, ada yang biasa saja, sederhana, tapi mungkin ada yang kurang dalam hal harta dan uang. Dari status sosial,
Mungkin Anda ada yang jadi tuan, nyonya. Tapi mungkin juga ada yang jadi asisten. Termasuk asisten rumah tangga. Berbeda. Dari sudut jabatan. Bersyukur kalau Anda ada yang jadi pimpinan, manajer, kepala bagian. Tapi juga mungkin Anda, saya jadi orang yang sederhana saja. Karyawan biasa. Buruh. Berbeda dari sudut jabatan. Dari sudut ketenaran, ada dari Anda mungkin terkenal di seluruh Indonesia, bisa jadi. Tapi ada yang boro-boro di seluruh Indonesia, di kampungnya sendiri mungkin tidak terkenal. Berbeda. Berbeda. Dari sudut gereja, berbeda. Berbeda. Saya mungkin berbeda dengan Anda. Berbeda dalam hal bergereja. Berbeda. Tetapi sangat disayangkan kalau orang percaya, kalau kita masih mengkotak-kotakan karena perbedaan itu. Orang yang satu suku hanya bergaul dengan rekan-rekan yang satu suku. Orang yang satu jabatan bergaulnya dengan mereka yang satu jabatan dan seterusnya. Sangat disayangkan kalau kita ini mengkotak-kotakan. Sehingga kasih kita tidak menembus batas. Jangankan menembus batas agama. Kita sendiri menembus batas suku tidak bisa. Menembus batas jabatan, kekayaan tidak bisa. Sangat disayangkan kalau kasih kita juga terkotak-kotak. Hanya sesama yang sama suku, sama kekayaan, dan sebagainya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, Tuhan Yesus pernah memberikan contoh di dalam mengasihi menembus batas. Yaitu ketika dia bertemu dengan seorang perempuan Samaria. Ini perempuan Samaria, dan Yesus orang Yahudi. Dia mengasihi secara luar biasa. Sehingga terjadi keselamatan dalam diri perempuan itu. Kasih yang menembus batas. Dan sekarang kita belajar dari seorang kafir, non-Yahudi, yang mempunyai kasih yang menembus batas kebangsaan dan batas keagamaan. Luar biasa Bapak Ibu. Oleh sebab itu mari kita teladani. Kita ini orang percaya yang Tuhan hendak pakai kita secara luar biasa untuk memberkati banyak orang. Maka kita tidak boleh mengkotak-kotakan hanya karena berbeda suku ataupun kekayaan dan lain-lain. Kita tidak boleh mengkotak-kotakan. Kasih kita harus menembus batas. Saya orang Jawa harus mengasihi orang Ambon, orang Papua, dan seluruh suku di Indonesia. Demikian juga dengan Anda, Bapak Ibu, Saudara-saudari. Harus mengasihi saya yang berbeda suku. Orang yang kaya kasih, orang yang tidak punya. Jangan terkotak-kotak. Orang yang pintar kasih orang yang kurang dalam hal intelektual. Jangan terkotak-kotak. Mari kita menunjukkan sebagai orang percaya yang sejati, yang mempunyai kasih yang menembus batas. Karena dengan demikian kita akan dipakai Tuhan secara luar biasa untuk memberkati banyak orang. Ingat, tembus batas-batas kesukuan, batas-batas kekayaan, batas-batas ekonomi, jabatan, atau apapun pembatas itu. Tembus dan kasih semua orang yang berbeda dengan kita. Maka Tuhan dimuliakan dan kita akan diberkati, dipakai Tuhan secara luar biasa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih. Terima kasih atas contoh ini. Biarlah kami menyadarinya. Kami memang berbeda satu dengan yang lain. Tetapi biarlah kami mengasihi agapau tanpa batas perbedaan yang ada. Tolonglah kami ya Tuhan. Roh Kudus memberikan ingatan dan bimbingan supaya kami bisa melakukan firman Tuhan ini. Karena kami ingin dipakai Tuhan secara luar biasa. Memberkati banyak orang yang berbeda dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan, amin.
Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara, Saudari senantiasa.